Barang siapa yang berusta atas Nabi Muhammad, maka dia telah mempersiapkan kursinya di neraka. Waduh, kiai mana lagi yang sekarang sedang disindir oleh si Heri ini? Coba kita simak dulu ya. Rasulullah pernah cerita di Musa, terus Rasulullah ngendikan ulama umati kan dia Bani Israil. Terus kata Nabi Musa, yang benar saja, masa ulama kok kapasitasnya kayak Nabi apapun hebatnya itu nggak mungkin ada kapasitasnya kayak Nabi. Ini kita tidak tahu teman-teman, cerita ini diambil dari mana. Memang ada beberapa kitab yang justru juga menceritakan tentang halal halu. Walah, sekarang si Heri ini sudah berani untuk menyenggol Gus Bahak lagi. Sudah seberapa dalam sih Her ilmumu sekarang? Kok sudah berani-beraninya kamu menyenggol ulama topnya NU? Gus Bahak yang ilmunya sudah jauh lah di atas kami. Kok sudah berani kamu senggol Gus Bahak lagi? Kalau kamu nggak paham maksudnya Gus Bahak, seharusnya kamu itu malah ngaji bersama Gus Bahak. Bagaimana sih ngajinya Gus Bahak? Apa tujuannya? Apa maksudnya? Gitu. Seharusnya kamu kalau nggak ngerti itu malah ngaji, ikut ngaji bersama Gus Bahak. Bukan malah pasang badan, kamu malah mengkritik ulama seperti Gus Bahak di channel YouTube-mu. Lanjut dulu lah. Dan kemungkinan juga apa yang disampaikan oleh Gus Bahak, ya bisa jadi seperti itu. Cerita-cerita yang tidak bersumber. Barang siapa yang berusta atas Nabi Muhammad, maka dia telah mempersiapkan kursinya di neraka. Wah. Hari ini kok berani-beraninya mengatakan bahwa Gus Bahak ini ngaji membaca kitab-kitab halu, teman-teman. Nah, hari ini kalau diterus-terusin kayak gini, ini bisa gawat, teman-teman. Kalau dibiarkan seperti ini terus, malah bahaya loh hari ini. Begini saja Mas Her, begini saja. Karena status kita ini sama-sama seorang murid ya. Saya ini ibaratnya santrinya atau jamaahnya ulama-ulama NU. Dan kamu ini muridnya siapa ya kamu ini ya? Kamu ini kayaknya nggak punya guru Her. Karena apa? Karena semua ulama, hampir semua ulama ini kamu koreksi keilmuannya. Kayaknya kamu ini nggak punya guru. Jadi gini saja dah. Karena ya saya anggap ini bahwa si Heri dan saya ini masih sama kelasnya, sama-sama jamaah. Ini coba kita simak videonya Gus Bahak, biar kita tidak termakan oleh omongannya si Heri tadi. Monggo. Kemudian ada lagi misteri tafsir yang pasti ulama itu bikin. Misalnya begini, dalam cerita-cerita karomatul aulia, dan kita yang punya ilmu itu kita percaya. Soal yang nggak percaya ya monggo, ini kan anda cek Quran dan hadis. Tuh. Kalian simak kan, jadi di situ Gus Bahak sebenarnya itu sedang menghadiri sebuah seminar atau pengajian yang dimana jamaahnya ini orang-orang intelektual ya. Jadi bukan jamaah biasa, bukan. Jamaah yang hadir dalam pengajiannya Gus Bahak tadi, ini adalah audiens yang rata-rata mereka ini adalah kaum intelektual. Jadi sasarannya memang bukan kamu Her. Bukan kamu sasarannya. Jadi orang yang diajak ngaji oleh Gus Bahak di momen itu adalah orang-orang tertentu, orang-orang intelektual. Jadi Gus Bahak bilang dalam misteri tafsir, dan memang beberapa ulama itu berbeda pendapat ya. Nah, di situ sedang membahas tentang tafsir karomatul aulia. Nah, Gus Bahak ini memang mempercayai hal itu. Karena apa? Karena Gus Bahak memang menekuni bidang itu. Bagi yang tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, ya tidak apa-apa, biasa-biasa saja. Gus Bahak itu juga tidak mewajibkan kamu Her untuk mempercayai hal itu. Kalau kamu pengen mempercayai ya monggo, kalau kamu tidak percaya ya monggo. Gus Bahak ini tidak mewajibkan kamu Her untuk ikut mempercayainya. Karena Gus Bahak ini tahu sifatmu Her, jangankan dalam memahami tafsir ya. Kegiatan tahlilan saja, kamu ini tidak percaya bahwa itu akan sampai ke mayit. Padahal jelas-jelas Ustadz andalannya si Heri Pras itu, yaitu Ustadz Yazid Jawas, itu mengatakan ada dalilnya bahwa seorang anak, sedekah dari seorang anak kepada almarhum orang tuanya itu sampai kepada mayit. Nah, itu saja Heri tidak mempercayainya. Nah, kalau di bagian yang itu nanti saya akan bahas detail di video saya selanjutnya. Nah, di sini saya hanya akan menekankan kepada
kalian semua bahwa di sini di dalam sindirannya Heri Pras kepada Gus Baha, disinilah yang akan saya tekankan, akan saya bahas agar kalian ini tidak termakan oleh omongannya si Heri. Nah, di sini Gus Baha menekuni ilmu tafsir ini dikarenakan adanya hadis soheh, hadis Mi'raj yang ada hubungannya dengan tafsir Karomatul Aulia. Nih, saya kasih buktinya ya. Ketika seorang Nabi Muhammad SAW di alam arwah, karena di hadis Mi'raj Nabi juga sering ketemu para nabi, di antaranya ketemu Nabi Musa, ketemu beberapa nabi. Itu hadisnya sahih bahwa Nabi sering ketemu para nabi di alam arwah. Dan ini punya efek di kitab tafsir nanti. Ada ayat tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Nah, jelaskan Her. Jadi Gus Baha ini selalu ada penjelasan di setiap ucapannya. Jadi tidak ngawur. Nah, jadi Gus Baha ini menekuni ilmu tafsir ini juga ada tujuannya, Her. Tujuan Gus Baha menekuni ilmu tafsir ini tujuannya baik untuk umat dan untuk jamaahnya. Tujuannya baik. Jadi tidak cocok sama sekali dengan ucapanmu bahwa Gus Baha ini mempercayai cerita-cerita halu. Gus Baha ini levelnya sudah beda. Gus Baha ini levelnya sudah sangat beda. Karena apa? Karena ngajinya beliau sudah lama sekali. Tirakatnya juga sudah top. Terus beliau ini juga hafal Al-Quran, hafal hadis yang jumlahnya sangat banyak. Gus Baha ini hafal hadis yang jumlahnya banyak. Dan keilmuannya Gus Baha yang seperti itu hanya dipatahkan oleh orang yang hanya hafal dengan tanggal pencairan AdSense saja. Aduh, Her. Mbok iya sadar gitu loh, Her. Mbok iya sadar. Jangan aneh-aneh kepada ulama-ulama yang ilmunya tinggi. Nanti kamu kualat loh. Nah, di sini saya menyimpulkan dengan versi saya ya. Jadi ini kesimpulan versi saya. Jadi ketika Gus Baha ini menceritakan tentang bertemunya Nabi Muhammad, Nabi Musa, Imam Ghazali, lalu Allah bertanya kepada Nabi Musa tentang apa yang dipegang Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menjawab bahwa ini adalah tongkat, ini fungsinya seperti ini pernah dipakai begini. Nah, pentafsiran Gus Baha ini relevan juga dengan hal itu, dengan kisah itu. Jadi penafsiran Gus Baha itu adalah ketika ada orang bijak bertemu dengan seseorang, santrinya ya, katakanlah orang yang ilmunya ada di bawah orang bijak itu, dan ingin bertanya sesuatu kepada orang itu, orang bijak ini bertanya sesuatu yang sederhana dulu. Agar apa? Agar menghilangkan grogi ya. Jadi orang yang ilmunya di bawah ini ketika bertemu dengan orang yang ilmunya ada di atasnya, ini biasanya kan grogi. Nah, orang bijak ini bertanya yang sederhana dulu. Gunanya untuk apa? Untuk mengurangi rasa grogi dari orang yang ingin ditanyai itu. Jadi ditanyai hal-hal yang sederhana dulu untuk menghilangkan rasa groginya. Baru kalau sudah tidak grogi, ditanyalah tentang sesuatu yang penting. Nah, jadi itu kesimpulan versi saya, kesimpulan sederhana versi saya. Untuk penjelasan yang lebih detail lagi, lebih jelas lagi, lebih komplit lagi, silahkan kalian cari saja di YouTube pengajian Gus Baha tentang bertemunya Nabi Muhammad dengan Imam Ghazali. Di situ nanti akan kalian temukan penjelasan yang sangat tepat, penjelasan yang sangat detail, kurang lebih seperti yang saya simpulkan versi saya itu tadi. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Jangan sampai kalian ini ketika mendengarkan suatu kajian, kalian tidak paham, lalu kalian menghinanya. Jangan sampai seperti Heri. Nah, sebelum saya akhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman saya yang terus mensupport saya, bahkan mempromosikan saya, merekomendasikan saya kembali. Karena apa? Karena channel saya Tantos Momen yang kemarin dilaporkan si Heri ini tumbang, akhirnya mereka ini mempromosikan saya kembali, merekomendasikan saya kembali kepada subscriber lama saya, Tantos Momen, untuk juga mengikuti Tantos Golden ini. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada mereka, yaitu untuk saudara saya Mr. Quotes ya, Tuan Quotes, terima kasih atas videonya yang khusus membahas saya kemarin itu. Lalu kepada Mas Rodi Aswaja TV. Nah, itu juga selalu mempromosikan saya
Untuk apa? Untuk ya biar orang-orang NU ini selalu kompak ya, selalu kompak untuk menjaga kehormatan ulama-ulamanya. Ada lagi channelku official. Nah, itu juga termasuk saudara saya yang selalu mendukung saya. Dan ada lagi Avandi Channel. Nah, itu teman-teman saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian. Tanpa kalian, saya pun juga belum siapa-siapa sampai saat ini. Jadi, terima kasih banyak kepada kalian. Semoga kita kompak selalu.